Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati guru saya, guru kita semua di ISQ, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Yang saya hormati Bapak Haji Turman MPD, Ketua Dewan Pembina PPIJ, serta jajarannya. Bapak Budori MPD, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sanjaya 45, Profesor Dr. Yeti Supriyati MPD sebagai Ketua Dewan Pengawas PPIJ, Teguh Widodo MPD, Kepala Sekolah SDN Klender 03 yang selalu mendukung kepada saya, Direktorat SMK Kemdikbud yang memfasilitasi Webik ini, pengurus PGRI dan IGI serta organisasi profesi lainnya, panitia kegiatan Bu Umi Tira Lestari, Bunda Nur Aini, serta Bu Astri Ratnadewi yang kerja kerasnya membantu terlaksananya acara ini. Serta Bapak Ibu pendidik yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia. Kenapa saya menyebut pendidik? Karena di sini ada para peserta yang hadir adalah guru, dosen, Widya Iswara, kepala sekolah, pengawas, dan praktisi pendidikan yang terus mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kita semua untuk terus memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan ini. Tak lupa sholawat serta salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Marilah Bapak Ibu semua, sebelum mulai acara ini, kita bacakan basmalah. Untuk yang muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ari, awalnya peserta kami batasi 100 peserta, tetapi antusias para peserta sangat banyak. Ada yang japri dan banyak masukan, akhirnya gabung bisa membuka untuk lebih banyak seperti ini. Dan atas kerjasamanya, terima kasih kepada Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Sanjaya 45 dan Pendidik Penggerak Indonesia Jaya. Yayasan Sanjaya 45 berdiri tahun 2018. Didirikan oleh kami, oleh saya dan kawan saya berdua dengan Pak Hudori, dengan tujuan ingin bermanfaat bagi banyak orang. Ingin mempunyai panti asuhan yang bisa menampung semua anak yatim, piatu, serta anak tidak mampu. Karena saya merasakan sendiri betapa pedihnya hidup saat kecil tanpa kehadiran orang tua, sehingga hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu karena faktor biaya. Tapi saat ini masih berjalan dari kampung ke kampung mencari anak yang ingin mengembangkan potensi, bakat, minat yang kami ada beberapa untuk bisa membantu. Pendidik Penggerak Indonesia Jaya berdiri tahun 2020 ini, ya kalau hitungan bulan masih bayi ya, tapi insya Allah kami telah melaksanakan 8 kegiatan online yang narasumbernya sangat keren. Didirikan bersama 5 kawan lainnya yang sangat luar biasa membantu, serta para pengurus yang sangat solid untuk kegiatan Pendidik Penggerak Indonesia Jaya ini. PPIJ ini dengan maksud memfasilitasi berkolaborasi antar guru serta berbagi ilmu untuk pengalaman mengajar sehingga bisa terus ikut mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta mencerdaskan anak bangsa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian yang telah berada di tengah-tengah kita, yang bersedia serta berkenan berbagi ilmu di tengah kesibukan beliau. Pak Ari, narasumber yang saya hormati, serta Bapak Ibu seminar, perkenalkan saya sebagai moderator yang memandu acara
jalannya acara ini dari awal sampai akhir. Nama saya Asep Sutisna Sanjaya. Saya mengajar sebagai guru SD di SD Klender 03 Pagi, Jakarta Timur. Saya juga alumni ESQ Quantum Excellence selama 2 kali, ESQ New Chapter 2 kali, serta seminar ESQ Neurolinguistic Programming dan ESQ HAJ. Bapak Ibu, sebelum kita serahkan acara ini ke narasumber kepada Pak Dr. Ari Ginanjar Agustian, ada beberapa pesan sebagai sambutan dari Ketua Dewan Pembina PPIJ yang selalu mendukung terlaksananya acara ini kepada Bapak Haji Turman MPD, saya persilahkan. Silakan Pak Haji. Pak Turmannya sudah dikasih suara belum sama Mbak Asri? Takut lupa. Bu Umi, halo. Dicek dulu, AA, apakah sudah diberi akses untuk suara Pak Turman? Kelihatannya belum ada di panelis. Sebentar. Siapa Bunda? Pak Turman. Jakarta Barat 1 tulisannya. Jakarta Saya cek dulu ya. Turman. Sebentar. Ada Pak dengan Erik dapat ini. Iya, mau dari acaranya masih. Pak Turman, sebentar ya. Mohon izin dimasukkan ke panelis mungkin Pak Haji Turman. Sebentar. Cari dulu. Pak Faturman bisa raise nggak? Pak Turman Ini banyak banget sih. Raise hand. Mbak Endah, tolong raise hand-nya, tangannya diturunkan dulu ya. Ada pertanyaan. Bisa raise hand nggak? Saya masih kesulitan chatnya. Bum, Jakarta Barat. 500 orang. Jakarta Barat, Mbak Turman. Umi. Oh, namanya Jakarta Barat. Siapa lagi? Sudah. Udah, silakan. Silakan Pak Haji untuk menyampaikan pesan sebagai Ketua Dewan Pembina PPIJ Pendidik Penggerak Indonesia Jaya yang selalu mendukung terlaksananya acara kegiatan ini. Kepada Pak Haji Turman, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktorat SMK atau yang mewakili. Yang hormati narasumber utama kita, Bapak Dr. Ari Ginanjar. Yang saya hormati Dewan Pengurus PPIJ, Dewan Pengawas, pengurus PGRI, pengurus IGI, pengurus Yayasan Sanjaya 45, dan seluruh kerabat kerja dan kru yang hari ini turut serta mendukung acara ini yang kami cintai, seluruh peserta seminar pada hari ini
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka menimba ilmu dari narasumber kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Dewan Pembina Pendidik Penggerak Indonesia Jaya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Dr. Ari Kinanjar beserta kerabat kerjanya atas kesediaannya menjadi narasumber pada hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Direktorat SMK yang mau berkorban memberikan fasilitas untuk kegiatan pada hari ini. Yang ketiga, penghargaan kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Sanjaya 45, PPIJ, organisasi profesi pendukung lainnya seperti PGRI dan IGI yang telah mendukung kesuksesan kegiatan pada hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kita baru saja mengalami disrupsi luar biasa di bidang pendidikan dengan hadirnya COVID-19. Tetapi di balik itu, patut kita syukuri bahwa dengan adanya wabah itu, telah terjadi transformasi dalam sistem pembelajaran kita. Dulu kita belajar, mengajar masih dengan cara konvensional, pakai tatap muka biasa. Sekarang sudah seluruhnya sadar menggunakan teknologi untuk kemajuan pendidikan kita. Tentu ini sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat kita. Artinya telah terjadi transformasi pembelajaran di pendidikan di Indonesia. Walaupun transformasi itu tanpa direncanakan, tapi alhamdulillah saya melihat saat ini berjalan dengan baik. Untuk itu kita patut terus laksanakan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita laksanakan selama masa pandemi ini untuk terus membawa kemajuan pendidikan di Indonesia. 4 hal barangkali yang menjadi perhatian kita untuk terus dikembangkan, untuk terus didukung sehingga pembelajaran kita lebih maju. Yang pertama adalah skill. Guru-guru Indonesia wajib meningkatkan skillnya, wajib memiliki growth mindset yang baik. Yang kedua, kita perlu didukung dengan tool, sarana prasarana. Skill sepandai apapun, kalau tidak didukung dengan sarana prasarana, tentu semuanya tidak akan berjalan. Yang ketiga, ketika skill dan tool-nya ada, tetapi aturannya, SOP-nya tidak ada, maka itu akan berjalan apa adanya. Maka kita perlu rumuskan yang kita sebut dengan protokol. Ketika skill, tool, dan protokol sudah berjalan dengan baik, maka kita bangun yang keempat, yaitu kultur, kebiasaan, budaya. Budaya mengembangkan pembelajaran dengan segala pola, dengan segala metode, dengan segala sarana. Apapun adanya, apapun keadaannya, pembelajaran harus tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah kiranya barangkali PPIJ mendorong kegiatan pada hari ini, sehingga paling tidak kita dapat meningkatkan keempat hal tersebut, sehingga pendidikan kita akan menjadi lebih maju. Salam sukses untuk semuanya, sukses untuk PPIJ, sukses untuk Yayasan Jaya 45, sukses untuk Direktorat Pembinaan SMK, sukses untuk seluruh peserta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kami Dewan Pembina PPIJ.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Turman MPD yang telah memberikan sambutan serta pesan-pesannya. Mudah-mudahan beliau yang selalu mendukung acara kegiatan pendidik penggerak Indonesia Jaya ini. Pak Ari, yang saya hormati, izinkan saya membacakan sedikit profil atau CV dari Bapak. Nama lengkap Ari Ginanjar Agustian. Beliau Presiden of ESQ Group yang berada di Menara 165. Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Pendidikan beliau 2007 Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta, bidang pembangunan karakter. Sarjana Sains Terapan, Universitas Udayana Denpasar, Manajemen Pariwisata Australia, Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Penghargaan 2019 PT Arga Bangun Bangsa ISQLC telah bekerja sama dalam kegiatan penataran narasumber Aksi Nasional Bela Negara Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2018 Character Building Training of Participant from the most companies. 2017 Wonderful Fulfill for Wonderful Tours. 2016 ESQ Tour. 2013 Tokoh Inspiratif Balai Pustaka dan Majalah Horizon. 2012 Pemilik Haki Sukses Wakil Presiden Republik Indonesia. Anugerah Diklat Khalifah Kalam. 2010 ESQ Contribution in Character Building. 2009 The Most Powerful Power. 2008 Hero of the Parade. 2005 Agent of Change. In 2015 Harian Republika Wakil Ketua Dewan Ahli Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pembicara beliau 2019 Digital Millionaire Conference Kuala Lumpur Malaysia, Muslim World Peace Kuala Lumpur Malaysia, dan banyak lainnya. Program TV 2018 Damai Indonesiaku, TV One, konser Hari Ulang Tahun ESQ Spesial Ramadan, 2016 Asmaul Husna CNN, 2015 Generasi Emas TPRI sampai dengan sekarang, 2012 Leadership with Character Metro TV, 2004 Cerdas Emosi Spiritual RCTI, 2001 Cahaya Antp. Kegiatan sosial 2007 pendiri Yayasan Ari Ginanjar Agustian, 2006 pendiri Yayasan Cahaya 165, 2004 pendiri Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa. Itu mungkin Pak Ari CV atau profil, dan masih banyak lagi yang belum saya bacakan karena sangat banyak prestasi-prestasi beliau yang beliau dapatkan ya. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini, mohon izin Pak Dr. Ari Ginanjar Agustian, temanya adalah kemenangan untuk pendidik di Indonesia. Mengambil kata kemenangan adalah kita kurang lebih 2-3 hari lagi kita akan merayakan kemenangan Idul Fitri bagi umat Muslim. Tema kemenangan ini juga menggambarkan pendidik pekerjaan mulia yang akan menjadi amal pahala untuk bekal akhirat serta keikhlasan dalam menjalani hidup. Saya sebagai alumni ESQ sering mendengar kisah hidup Bapak yang sangat luar biasa. Dari mulai beliau mantan dosen, jatuh bangun, membangun dari nol sampai saat ini menjadi orang yang sangat luar biasa, bisa membangun menara 165, 25 lantai, yang di atasnya dibangun masjid dan menjadi salah satu masjid tertinggi di dunia. Yang tentunya tidak mudah menjalani kehidupan.
Mohon izin nanti Bapak berbagi kepada kami juga supaya menjadi motivasi serta inspirasi bagi kehidupan kami semua. Untuk mengefektifkan waktu dan mengefisienkan waktu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari Bapak Ibu semua kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Boleh melalui tepuk tangan ya Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, saya persilahkan. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih. Nuhun Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada saudara-saudara guru yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Marilah kita bersyukur pada Allah karena kita diberi rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin mengucapkan terima kasih tinggi-tingginya atas undangan terhormat ini bisa bicara di PPIJ, orang-orang pilihan, orang-orang istimewa pencerah bangsa Indonesia. Khusus kepada Pak Haji Turman, sekali lagi saya ingin ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, diberi kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman pada PPIJ, semoga sedikit memberi manfaat. Juga terima kasih pada Dr. Asep Sutisna Sanjaya, MPD, atas kesempatannya, serta para guru-guru semua dan para pengurus yang dirahmati Allah. Luar biasa, hari ini ada 563, kita berikan aplaus kepada Kang Asep Sutisna dulu. Luar biasa, banyak sekali, saya pikir 100 atau 200, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Jelas Pak. Nah, saya kalau ketemu para guru itu seperti ketularan setrum keberkahan. Guru itu pekerjaan yang termulia, pekerjaan yang terpenting, sampai ketika bom atom Hiroshima, Kaisar Hirohito tidak nanyakan yang lain, siapa yang hidup, yang ditanya berapa guru yang masih hidup. Dan kemudian Jepang bangkit lagi. Nah, begitu juga guru, perannya sangat penting. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru yang luar biasa. Yang mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi oleh dijaga oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga terus bisa berkarya mengabdi kepada negeri. Baik, saya mungkin sedikit memberi kisah pengalaman saya saja. Saya juga guru, Kang Asep. Jadi bahkan juga pegawai negeri, saya ASN itu dari tahun 98 sampai 95 itu guru atau dosen, dan bahkan sempat diangkat menjadi ASN. Tapi di tahun 95, 96 saya berhenti karena saya gagal paham. Gagal pahamnya apa? Ya saya dididik dari SD, SMP, SMA, kuliah supaya nanti punya uang. Kalau jadi dokter, pasiennya banyak. Kalau kerja di bank, hitung duit, duitnya banyak. Kalau jadi insinyur, kerjaannya banyak. Kerja di pertambangan, insinyur pertambangan, kerja tambang, duitnya banyak. Tapi begitu jadi dosen, uangnya sedikit. Jadi guru, uangnya sedikit. Saya dipanggil sama direktur saya. Saat itu dia panggil saya, satu kata di kalimat, guru itu pengabdian. Jadi begitu kata pengabdian itu diluncurkan, saya manggut-manggut tapi saya gagal paham. Saya tidak tahu apa yang disebut dengan pengabdian. Yang ada adalah begitu SK dari pegawai negeri yang ditaruh oleh menteri saya terima, saya lihat gajinya sedikit, saya serahkan kembali, saya mundur. Kemudian saya mulai berkarir menjadi pengusaha karena saya punya impian-impian yang diajarkan oleh teman-teman saya. Dan akhirnya impian itu semua tercapai, apa yang saya miliki tercapai. Di tahun 98, 99, saya jatuh lagi, drop, baru saya sadar,
ada yang salah dengan hidup saya. Akhirnya saya memulai kembali sebuah kehidupan baru, menjadi seorang pengusaha. Di tahun 2010, saya mulai sadar bahwa saya ini ternyata memang guru. Akhirnya saya dirikan lagi kampus. Saya dirikan lagi perguruan tinggi namanya ESG Business School, saya mengajar lagi. Jadi balik lagi dari guru menjadi guru lagi. Nah, hanya saja saya ingin berbagi jangan sampai nanti ada guru-guru yang gagal paham seperti saya. Yaitu tidak paham arti kata panggilan, arti kata pengabdian. Karena kalau kita gagal memahami atau gagal paham, maka hidup menjadi guru adalah kesengsaraan. Tetapi kalau kita berhasil paham, maka hidup menjadi guru adalah mengasihkan. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang energinya menjadi guru, apalagi dalam keadaan PSBB ini, lockdown, ya, sudah mulai mengalami kebosanan akibat perubahan. Saya akan berikan dari angka 1 sampai skala 10. 10. Nah, ya silahkan komen ya, silahkan komen dari angka 1 sampai skala 10, tingkat bosan Anda berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau mentok? Oke, silahkan komen. Anda menghadapi situasi baru, mengajar jarak jauh, kemudian suasana belajar juga berubah, senantiasa di rumah, sudah hampir sebulan 2 bulan. Saya ingin tanya, skala bosannya berapa? Oh, 5, Riki. Pak Riki 5. Siapa lagi? Terus lanjut. Saya ingin baca lagi. Ibu Susi 4. Pak Ishak 9,5. Oke. Bu Fatimah 2. 1. Bu Zetri. Oke, lanjut. Oke, silakan komen, silakan tulis berapa. Oke, baik ya. Oh, ini sekarang Ibu Wiwi 4. Kalau bosannya. Oke, terus lanjut. Oke, oh ini Ibu Aan tidak, tepuk tangan Ibu Aan. Berarti sudah new normal ini. Oke, lanjut. 9. Oke, 9. Lanjut. Oke, sekarang kita cek ya. Oke, lanjutkan sekarang, lihat saya lagi. Oke, sekarang kalau seandainya saya sebagai guru, Anda juga sebagai guru, lalu mengajar, meskipun dalam keadaan online, kemudian katakanlah tools semuanya lengkap, metodologi sudah belajar seperti harapan Pak Turman, tetapi energi yang dipancarkan oleh Anda ketika mengajar, ada yang 9,9. Oke, lanjut, silakan tulis. Boleh sambil tulis, boleh. Energi, ada yang 7. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apabila energi kita sebelum mengajar atau ketika mengajar, tingkat kebosanannya ada yang sudah mulai 10. Maklum karena berubah teknik mengajar. Biasanya kan kita tatap muka, tiba-tiba tatap kaca ya. Tiba-tiba menatap komputer, menatap laptop. Bayangkan itu perubahan, nggak pernah terbayang. Kemudian di rumah saja, tidak boleh keluar. Wah, ada yang sampai 5 nih, terus 5. Pak Henry Gunanjar 5. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, kita belajar hari ini. Nah, seandainya energi yang dipancarkan oleh kita, tingkat kebosanannya 5, terus semangatnya pun turun. Ya, sekarang saya tanya, semangat Anda dari 1 sampai skala 10. 10. Setelah keadaan seperti ini, semangatnya dibandingkan dengan dulu ketika mengajar offline, mengajar tatap muka dari 1 sampai skala 10. Maka semangatnya turun berapa? 2, 3, 4, 5. Ya. Biasanya kan kalau mengajar tuh Anda sambil jalan-jalan, betul ya. Sambil berdiri, sambil Anda berekspresi. Tiba-tiba Anda hanya depan muka begini aja ngajarnya kan. Kicap-kicep, begitu ya.
Oke, sekarang saya tanya. Tingkat apa? Tingkat perasaan Anda, semangat Anda itu turun berapa? Dari 1 sampai skala 10 turun berapa? Silakan. Kalau biasanya kan kalau ada ngajar tuh wah gitu depan kelas kan. Waduh udah pakai pakaian rapi, sekarang bisa ngajar pakai celana pendek, pakai sarung malah kan ya. Oke, turun berapa? Turun 8, turun 1. Turun berapa lagi? 9,9. Oke, baik. Sekarang perhatikan saya lagi. Oke. Sekarang saya tanya nih. Ya, saya tanya kepada Anda semua, para guru. Seandainya energi kita, motivasi kita turun 8, turun 5, turun 2, turun 3. Kira-kira para siswa, mahasiswa, terpengaruh tidak dengan energi Anda? Siapa yang bilang terpengaruh, katakan saya. Padahal tadi Pak Turman sudah bilang, kita siapkan tools. Oke, alat-alatnya canggih. Skill sudah disiapkan. Metodologi sudah disiapkan. Ya. Kemudian juga katakanlah langkah-langkahnya sudah disiapkan. Tetapi kita sangat turun semangatnya, sangat dalam bosannya, sangat tinggi BT-nya. Kira-kira dampak pengajaran bagaimana? Ya, dampak pengajaran bagaimana? Pasti menurun juga, setuju? Nah, karena itu sebelum saya mulai nih, Kang Asep punten saya mau ukur dulu semua ya. Sebelum saya kasih modul, saya mau ukur dulu nih. Oke. Ini saya beritahu tentang sebuah energi. Ya. Manusia juga punya energi. Ini adalah David Hawkins. Sekarang tolong lihat semuanya. Energi paling bawah disebut low energy. Energi paling atas disebut dengan high energy. Energi paling bawah itu shame, malu. Ya, malu mungkin apa ya? Mungkin ada salah atau gimana gitu ya. Kedua, guilt, merasa berdosa, terima uang gaji padahal bangunnya kesiangan, kemudian sering melarikan diri dari tugas, tidak ada mengabsen, hati itu merasa dosa gitu. Itu energinya adalah berapa? 30 ya. Oke. Sekarang kalau Anda merasa grief ya, berduka. Saya berduka nih karena ada keluarga yang terkena COVID-19, ada yang meninggal, suasana seperti ini, maka energi Anda 75. Kemudian kita langsung saja ke anger, marah. Saya marah dengan keadaan 150. Oke. Kemudian ini dengan desire, nafsu 125. Pride. Anda mulai merasa bangga nih saya sebagai dosen, guru di PPIJ. Nah, itu 175. Courage. Saya berani ini. Saya berani menghadapi ini, saya terima new normal ini. Itu 200. Ya, saya netral lah, saya tidak masalah mau online, mau offline, oke. Saya itu 250 energi Anda. Kemudian Anda willingness, wah saya ingin memberikan yang terbaik. Saya eager untuk do the best. Nah, itu Anda 310. Acceptance. Ya, saya nerima. Nerima keadaan, oke, seperti ini. Ini disebut new normal. Jadi new normal itu adalah 350. Reason, tapi saya punya alasan kuat bahwa saya harus tetap memberi kontribusi. Maka Anda 400. Saya mencintai pekerjaan saya menyayangi PPIJ. Maka Anda energi 500. Joy, Anda menikmati mengajar meskipun online. Anda sudah 540. Anda peace, Anda damai. 600. Enlightenment, justru Anda dapatkan hikmah-hikmah kebaikan ketika lockdown, PSBB. Saya mengerti siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Dan saya mengerti tujuan hidup saya dan arti
pengabdian bagi saya itu 700. Oke, sekarang tolong jawab ya. Tolong di type, ditulis. Jujur ya. Energi Anda berapa nih bulan puasa? Jangan bohong ya. Kalau misalnya apatis, tulis aja apatis. Apatis itu 60. Atau Anda kesel suasana seperti ini, bosan Anda, berarti Anda sudah 150. Kalau ya gimana ya, udah kayak beginilah, saya sih ya sudah terima aja lah. Itu namanya apatis 50. Oke, silakan. Tulis. Oke, saya tunggu ya, 150. Lanjut. Tulis lagi. 250. Oke, terus. Yuk, saya tunggu. Jujur ya, bulan puasa nggak boleh bohong. Oke, silakan bergabung. Ibu Marlina. Oke, tulis. Ada yang 150, ada yang 250. Oke, lanjut. Terus 350, tepuk tangan. Jujur. Wow, 750, luar biasa. Ada yang 310. Oke, sekarang kita kembali lagi. Saya tanya nih pada Kang Asep, Pak Hudori, Bapak, Profesor, Pak Doktor ingin semua dosen, semua guru di PPIJ minimum berada di energi berapa? Ya. Energi berapa? Pak Asep, berapa Pak Asep maunya? Inginnya udah mencintai PIS. Cintai minimum. Ya, di PPIJ ini harus energi berapa untuk jadi guru? Oke, kalau gitu Pak Turman punten, yang Bapak inginkan sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Sanjaya. Suara ingin tim Bapak berada pada level energi berapa dalam bekerja, dalam belajar dan mengajar? Pastinya di level mencintai, Pak. Oke, tepuk tangan dulu ya, tur nuhun. Oke, sekarang balik lagi kita mencintai. Balik ke grafik. Kita lihat. Jadi kalau mencintai itu 500. Oke, tapi kenyataannya tadi masih banyak di bawah 500, betul? Oke, baik. Waktu saya tidak banyak, saya akan berikan 2 tips sederhana, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, bagaimana caranya supaya kita berada pada peak performance, high energy. Ini penting high energy. High energy itu dalam keadaan passion, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan antusias. Ya, bukan dalam keadaan seperti ini. Kita ngajar tapi murid kita begini. Aduh, tunduh ya ngantuk. Gimana bayangkan itu. Kita ngajar tapi muridnya. Ya kan? Jadi kita harus punya kompetensi tuh. Punya kompetensi supaya kita mampu membangun yang disebut dengan mental state. Ya. Nah, saya akan ajarkan 2 hal, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek, mental state ini biasa dipakai oleh Ronaldo. Ronaldo itu kenapa? Dia selalu juara. Dan selalu mencetak gol. Kang Asep suka main bola? Saya mah suka main bola, katakan saya. Kalau Anda lihat ya gaya dia, meskipun dia mencetak gol atau tidak mencetak gol, apakah dia merundukkan kepala atau dia tetap tegak badannya, Kang Asep? Tegak. Badannya tegak. Ya. Kemudian ini pemain golf, Tiger Woods, kalau jalan merunduk atau tegak kalau jalan? Tiger Woods. Tegak. Terus kemudian pemain basket, Michael Jordan, kalau jalan dia merunduk atau dia tegak? Tegak juga, Pak Ari. Tegak, betul? Jadi artinya kita bisa melihat bahwa postur badan itu menentukan mindset kita. Coba tolong perbaiki duduknya. Ini dari duduk aja kelihatan energinya nih. Kalau duduknya pun harus bahunya ditegakkan gitu. Coba kalau Kopassus, badan gimana? Duduk tegak, ini tegak. Betul? Nah,
kita akan berikan ya, tiga kunci yang apabila Anda pahami, maka Anda akan berada pada kondisi mental state terbaik. Yaitu badan Anda. Ini ditemukan oleh George W. Crane pada tahun 1943 tentang bagaimana tubuh bisa menciptakan perubahan mental. Kopassus dia tidak, meskipun punya tagihan kartu kredit anggotanya, kemudian punya masalah dengan istrinya, dengan keluarga, dengan anaknya. Tapi kalau sudah satu kata, coba ucapkan komando, coba ucapkan semua. Komando, ikuti. Komando. Oke, apa rasanya kalau ucapan begitu? Otomatis dia langsung, ting, mental switch berubah, langsung masuk kepada dimensi microchip atau laci-laci terbaik dalam pikirannya. Paham ya? Nah, yang kedua, baru fokus. Nah, Anda harus mampu memainkan fokus. Para siswa, guru juga harus ngerti ilmu ini, fokus. Jadi fokusnya adalah bukan kepada ekspektasi, tetapi kepada apresiasi. Contoh, apabila ada seekor monyet ya, yang kelaparan di kebun binatang, tiba-tiba ada satu orang pengunjung ngasih satu buah pisang, senang nggak dia monyet itu? Senang. Kalau senang gimana ucapannya? Senang, betul kan? Nah, kalau dikasih lagi pisang yang kedua, senang nggak monyet itu? Teriak monyetnya. Benar ya? Kasih lagi yang ketiga, wah lompat lagi. Lalu pengunjung itu ambil satu buah pisang, yang tangannya diambil lagi. Marah nggak monyet itu? Marah. Marahnya gimana teriakannya? Kan? Ambil lagi satu, marah nggak? Marah. Kenapa marah? Karena fokusnya kepada dua buah pisang yang hilang. Tidak berfokus kepada satu buah pisang yang ada di tangan yang sebelumnya nggak ada. Fokus. Fokus kepada ekspektasi. Fokus kepada apresiasi, bukan ekspektasi. Kedua, fokus tersebut bisa dialihkan. Nanti di sesi terakhir saya akan ajak ya. Mungkin 10 menit terakhir nanti akan saya ajak bagaimana rasanya membangun mental state. Ingatkan saya Pak Asep ya. Oke. Nah, kemudian Anda fokus kepada kondisi terbaik Anda. Contoh, saya ketika menulis buku ESQ ini, ya, jadi ketika saya nulis buku ESQ, saya nulisnya jam 7 pagi, kalau nulis jam 7 pagi, saya berhenti lagi jam 7 pagi. Ya. Atau artinya saya menulis itu bisa 24 jam. Kalau saya mulai jam 10 malam, berhenti lagi jam 10 malam. Hampir setahun saya bikin buku itu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi 2,5 juta eksemplar terjual. Setiap kali saya ingin bekerja, ketika membangun Marathon 65, membangun kampus, membangun apapun, mau mengajar, maka saya akses dulu Spotify dalam pikiran saya. Setelah itu saya gerakkan badan saya, baru saya katakan, saya fokus, saya semangat. Jadi kata-kata kalau Kopassus kan komando dan seterusnya. Maka pada saat itu berubah mental state kita. Inilah rumusnya. Oke, saya kasih rumus ini. Ini harus dipelajari ya baik-baik. Jadi pertama, Anda mainkan fokus Anda. Oke. Kedua, Anda gerakkan tubuh Anda. Tiga, Anda ucapkan kata-kata. Oke. Nah, ini dapat GKF. Oke, sekarang kita coba dulu sedikit ya. Tapi nanti coba sungguh-sungguhnya bukan sekarang. Dan nanti nutup nanti. Oke, sekarang ikuti saya ya. Tarik nafas Anda. Tahan. Lepas. Tarik nafas Anda. Tahan. Lepas. Oke, tarik lagi. Tutup mata. Lihat pada saat Anda sedang berada dalam keadaan terbaik. Ketika dulu mungkin pernah jadi juara kelas, SD, SMP, SMA. Lihat yang bisa Anda lihat, dengar yang bisa Anda dengar. Rasakan kondisi terbaik. Kapan itu? Oke, Anda lihat. Siapa yang Anda lihat? Siapa yang Anda dengar? Apa yang Anda rasakan? Bagus. Tambahkan lagi. Kalau apabila itu berwarna, warnanya dikontraskan lagi. Apabila masih berupa foto hitam putih, jadikan foto berwarna. Apabila itu foto berwarna, maka jadikan dia video. Bagus. Di mana itu?
Dengan siapa? Apa yang dirasakan saat itu? Kalau Anda merasa begitu bersemangat, begitu bahagia, tolong kalikan bahagianya. Tolong kalikan semangatnya. Kalau Anda bisa memegang saat itu, apakah kursi atau meja atau benda atau kaki Anda atau mungkin suhu udara atau tekstur yang bisa Anda rasakan, mungkin kelembutan, mungkin ketika apabila Anda memeluk ayah Anda atau ibu Anda bisa merasakan. Atau Anda mungkin mencium baunya, Anda rasakan itu. Oke, bagus. Sekarang Anda dengarkan suaranya. Kalau Anda mampu mendengar suaranya, dengarkan suara. Kata-kata apa yang diucapkan. Sekarang suara itu makin jelas. Di kiri, kanan telinga Anda, di depan Anda. Makin terang lagi. Bagus. Sekarang lihat warnanya semakin terang, semakin jelas, semakin terang lagi. Bagus. Sekarang Anda kepalkan tangan Anda. Ucapkan, setiap kali saya mengepal, kondisi ini akan tersimpan dalam kepalan tangan saya. Apabila saya ucapkan, saya kepalkan, kondisi ini akan saya pertahankan setiap waktu, setiap saat sebelum saya mengajar. Oke, sekarang sambil tutup mata, Anda tepuk bahu Anda, katakan, saya fokus. Saya semangat, saya sehat, dan saya bahagia. Ucapkan, saya tenang, saya menang. Inilah the best version atau versi terbaik dari diri saya. Bagus, dalam hitungan ketiga, Anda akan berteriak sekuat-kuatnya, katakan, yes, yes, yes. Ucapkan. Oke, 1. Lihat yang bisa Anda lihat. Dengar yang bisa Anda dengar, rasakan. Tambahkan energi itu. Warnanya, lipat gandakan. Lebih kontras, suaranya, lebih jelas lagi. Perasaannya, lebih indah lagi. Bagus. 2. Lihat, rasakan, dengar. Hitungan 3. Berkumpul dalam genggaman, kepalkan tangan Anda. Kepalkan tangan Anda, rasakan. Berkumpul dalam kepalan. Dalam hitungan 3, Anda akan teriak yang keras. 2,5. 2,6. 2,7. Lepaskan. 2,8. 2,9. 3. Teriakan. Yes, yes, yes. Teriak lagi, teriak lagi. Ya. Oke, ya. Sekarang, Pak Asep, saya ingin tanya, ya, apa yang Anda lihat, dengar, rasakan. Yang lain juga tolong tulis. Apa yang Anda lihat saat itu? Apa yang Anda dengar saat itu? Apa yang dirasakan? Di mana? Siapa? Silakan tulis. Sharing dan apa yang dirasakan? Enggak. Pak Asep, boleh ngomong? Iya Pak. Saya melihat pada saat itu saya mendapatkan juara kelas pada waktu SD ya. Berapa? Umur 12 tahun. Apa yang dilihat oleh Pak Asep? Yang dilihat adalah ucapan selamat dari guru saya serta dari teman-teman saya bahwa saya bisa menjadi juara pada saat itu. Oke. Perasaannya saat itu? Perasaannya senang gitu, dan mengucapkan terima kasih juga yang telah membimbing saya gitu, kepada guru saya. Yang Anda lihat siapa? Yang saya lihat teman-teman saya juga ikut bahagia. Terus nenek kakek saya juga melihat bangga kepada saya, dan guru saya pun memeluk ya dengan terima kasih gitu, bangga. Sekarang saya tanya Pak Asep, seandainya kondisi mental itu dipakai sebelum Pak Asep mengajar, kira-kira dampaknya apa kepada siswa? Sangat luar biasa Pak. Seperti yang Pak Ari pernah ajarkan saya di Quantum Excellence ya. Saya pakai di kelas gitu, anak-anak sangat luar biasa. Mengajar seperti training gitu Pak, luar biasa. Kalau Pak Asep pergunakan energi ini, lalu bertemu dengan anak dan istri, dengan teman, kira-kira teman akan merasakan suasana apa? Mereka bakal senang melihat energi yang saya bawa dan akan tertular. Kalau seandainya pada saat kondisi seperti sekarang ini, lalu Pak Asep dikasih mikrofon dan pidato, kira-kira pidato seperti apa?
Wah, sangat menggebu-gebu Pak Pari, sangat semangat dan percaya dirinya makin tinggi. Oke, apabila saat itu Pak Asep diberi tugas oleh Pak Turman misalnya, dalam keadaan mental semangat seperti itu, tugas selesai apa tidak? Selesai Pak, dengan tepat Dalam waktu. keadaan seperti apa? Dengan tepat waktu, dengan mungkin lebih dari tepat waktu itu, lebih cepat. Apa kesimpulannya Pak Asep? Kesimpulannya di saat kita merubah mindset, merubah fokus kita kepada hal-hal yang menyenangkan dan dibawa di saat kita saat ini, maka itu akan tertular gitu, akan masuk ke dalam diri kita. Oke, tepuk tangan dulu, baik ya. Oke, ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Kalau belum berhasil, itu kuncinya karena gelombang otaknya belum berhasil di channel. Jadi kalau ada yang berhasil, Pak Asep barusan masuk di gelombang alfa. Yang belum berhasil, itu belum bisa memindahkan channel otaknya. Jadi otak kita itu punya gelombang, coba kita lihat gelombang. Yang belum berhasil bisa jadi masih di gelombang gamma. Gamma itu mungkin masih ingat masalah keluarga, masih ingat soal istri, suami, anak, atau mungkin nggak bisa pulang kampung, atau mungkin ketupat lebaran belum disiapkan, tagihan kartu kredit belum dibayar, itu gamma. Beta dalam keadaan otak normal, otak logika, gitu ya, sehingga tidak mampu merasakan, tetapi otak berpikir waspada. Nggak bisa. Tapi kenapa tadi Pak Asep berhasil? Karena Pak Asep masuk ke gelombang alfa. Otaknya itu alfa, jadi gerakannya slow. Nah sekarang yang berhasil masuk ke gelombang alfa, coba angkat tangan. Siapa? Ucapkan saya. Set, tulis. Alhamdulillah. Yang belum berhasil, ya, katakan belum. Oke, berarti Anda masih di gelombang beta. Atau mungkin gamma. Ya. Oke. Ya, sekarang yang belum ya, yang belum Anda harus tahu fungsi gelombang ini. Jadi gini. Sekarang kenapa gelombang otak itu penting? Gelombang otak itu adalah untuk memanfaatkan kecerdasan optimum. Ketika gelombang otak kita alfa, maka kita bisa berpikir fungsi otaknya menjadi 2 juta bit per second. Bayangkan, super cerdas itu. Sedangkan dalam keadaan gamma, itu cuma 2000 aja. 2000 bit per second. Ya, contoh, Archimedes. Kapan Archimedes menemukan teorinya? Ketika dia berpikir logik, ketika dia berpikir fokus, atau ketika dia tenang dalam batap? Tolong jawab. Ketika dia di depan kelas, depan para profesor, atau dia dalam batap, sambil mandi berendam. Oke, bagus. Sekarang, Isaac Newton. Isaac Newton, ketika dia menemukan teori Isaac Newton, gravitasi, maaf, ketika dia di depan para panelis, ketika dia sedang berdebat, atau ketika dia tenang di bawah pohon apel? Gimana jawabannya? Tenang di bawah pohon apel. Ya, saat tenang. Jadi ketika tenang di bawah pohon apel, kemudian pikiran kita jernih, banyak temuan-temuan. Sekarang ini agak lucu pertanyaannya, tapi tolong jangan dipakai jadi metodologi ya. Siapa yang pernah menemukan penemuan besar ketika sedang nongkrong dalam keadaan tenang, cool di dalam toilet? Saya sering, Pak. Tolong jangan dipakai jadi metodologi. Siapa yang pernah? Ayo bilang saya apa yang Anda lakukan saat itu. Sering ya, sering Pak. Nah, mengapa? Karena gelombang otak kita, coba lihat, Anda di gelombang otak alfa. Itu dia. Ya. Karena itu, ketika Anda puasa, ketika Anda menahan hawa nafsu, kemudian Anda sholat taraweh, lalu Anda takbiratul ihram, ya, berwudu, gelombang otak Anda pindah ke gelombang apa? Coba tulis itu. Silakan chat. Alfa. Ya. Gelombang otak alfa. Oke, sekarang
Lanjut. Albert Einstein. Albert Einstein dia menemukan teorinya ketika dia sudah jadi profesor dan usia 50-60 atau ketika masih muda. Ketika dia berada di Swiss tukang catat di Bern, Swiss, ya mencatat orang-orang yang dapat paten dicatat sama dia. Kapan? Ketika masih muda. Alan Thorpe melakukan sebuah research bahwa semakin dia pinter, justru semakin rendah yang ditemukannya. Semakin dia muda, semakin dia tenang, semakin banyak temuannya. Ya, sekarang coba yang menemukan Google, Larry Page. Kemudian yang menemukan FB, Zuckerberg. Setelah dia lulus atau ketika dia belum lulus kuliah? Apa yang saya ingin sampaikan, bahwa kita sebagai pengajar harus mampu memanfaatkan secara optimum fungsi otak kita. Ya, fungsi otak siswa. Supaya siswa berada dalam keadaan optimum. Ini dulu kuncinya. Jadi Anda mampu meng-unlock pikiran, baru kita masuk. Dan itu tentu harus dimiliki oleh para guru terlebih dahulu. Ya. Mengapa? Karena energi Anda akan memancar kepada dia dan membuka inovasi. Ya. Saya belum lama saya ketemu dengan Pak Nadiem Makarim. Ya, beliau menginginkan sebuah sistem pendidikan yang mengajarkan supaya orang berinovasi. Benar? Bisa nggak orang berinovasi kalau gelombang otaknya gamma? Stres ketemu dosen yang marah-marah, ketemu guru yang cemberut, yang ngajar sambil cemberut, bisa nggak? Nggak bisa. Terus mereka, anak-anak sedang bete, ya. Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi Anda harus mampu membawa pada kondisi mental state. Inilah rumusnya segitiga ini. Oke, ya, kondisi mental state-nya seperti ini. Oke, jadi Anda harus mampu, diri Anda dulu, diri Anda sendiri harus mampu melatih pikiran Anda sehingga Anda berada pada posisi terbaik. Banyak orang bertanya, Pak Ari, bagaimana caranya kok bisa saat bersamaan? Banyak sekali, nggak tahu nih fungsi saya banyak sekali kerjaan harian saya. Yaitu memainkan ini saja. Anda mainkan gerak Anda, mainkan kata-kata Anda fokus dan nanti grand way terakhir sebagai sesi. Oke, sekarang bagaimana caranya? Ya, yaitu Anda harus mampu untuk mengatur gerak kata fokus Anda. Ya, saya ini dosen. Saya juga punya kampus sendiri, SQ Business School. Tapi saya juga pengusaha. Ya, pengusaha di bidang properti juga. Pindah, beda fungsi. Kemudian saya juga trainer, beda fungsi lagi. Tiba-tiba hari ini saya sebagai penceramah atau motivator, beda fungsi lagi. Kemudian saya pindah lagi, saya juga pengusaha di bidang, katakan di bidang-bidang lainnya, banyak. Saat yang bersamaan saya juga bapaknya Sakura, saya suaminya istri saya, dan saya harus bisa memindahkan fokus saya dalam waktu cepat. Kebanyakan dosen atau guru di rumah ada masalah, marah-marah di kelas, ngaku, ya enggak, ayo ngaku, betul? Berangkat ke sekolah, sedang ada masalah, anak belum bayar uang sekolah, istri minta uang tambahan untuk belanja, tagihan kartu kredit, sedang dimarahin sama pimpinan, sama kepala sekolah, sama rektor, kemudian tiba-tiba ngajar. Kira-kira gimana tuh orang begitu ngajar di kelas, Pak Asep? Pasti yang dimarahin masih siswa, betul ya? Kuncinya adalah gerak kata fokus. Coba lihat lagi. Pak Asep, nanti kapan-kapan ini para gurunya diajak training aja, Pak Asep. Saya siap, Pak. Karena banyak yang, Pak Ari saya belum dapat nih, katanya. Memang ini Pak Asepnya berhari-hari dapat ilmu ini. Tapi paling tidak saya ingin nanti setiap pagi, mulai masuk kerja jam berapa? Mulai ngajar? Mulai kerja di yayasan, Pak Asep. Kalau di Jakarta jam 6.30 udah masuk. 6.30. Terus? Jam 6 udah di sekolah. Oke. Berarti jam 6 sudah di sekolah, Anda jam 5.30 atau jam 6, 5-10 menit sebelum masuk, lakukan ilmu ini. Ini ilmu dipakai oleh Tiger Woods, dipakai oleh Michael Schumacher, dipakai oleh Ronaldo, dan dipakai oleh saya. Jadi
benar-benar kita berada dalam posisi peak performance. Mungkin Pak Asep masih ingat kan, kaki saya patah kan, tapi saya bangkit lagi, betul kan? Kemudian Luar saya biasa. mengajar lagi. Dan sekarang saya juga tiba-tiba usaha saya bermasalah, 350 karyawan yang tiba-tiba harus survive, bagaimana? Tapi saya bisa memaintain ketenangan supaya saya bisa mengeluarkan ide-ide besar. Ya. Supaya saya bisa mengeluarkan ide besar itu adalah dengan cara merubah ini semua. Bahkan orang banyak yang heran ketika ditanya, Pak Ari, bagaimana kok Pak Ari bisa survive menghidupi 350 karyawan sementara perusahaan hajinya tutup, umrohnya tutup. Kemudian bagaimana bisa memberikan supaya tetap survive? Saya memindahkan semua modul-modul saya ke dalam ini saya. Jadi sekarang bagi orang yang ingin training ESG, saya sudah pindah sini Pak Asep. Ini 1 hari sebelum PSBB. Orang bilang, Pak Ari sudah tahu ya mau ada PSBB. Gimana kok corona? Saya nggak tahu ada corona sama COVID-19. Tetapi ketika gelombang otak berada pada 2 juta bit per second, inovasi kita luar biasa. Dan akhirnya saya punya buat ini, 5.000 orang bergabung di sini. Jadi sehingga orang ketika ingin tahu ESQ kan tidak mungkin masuk kelas kan, tidak mungkin tatap muka. Mereka dapat ini. Milih semua modulnya apa. Misalnya modul yang seperti tadi, outstanding mentality dan sebagainya. Mereka tinggal klik aja. Ya. Nah, ini contohnya nanti Anda boleh coba klik itu. Boleh Anda potret juga, silakan. Kalau Anda mau penasaran ilmu ini tadi kan ada yang waktunya nggak cukup, coba Anda klik itu. Anda fotonya dulu, silakan. Oke, bit.ly ESQ DigiWorld. Oke, cukup ya. Oke, jadi apa yang saya ingin sampaikan bahwa target kita adalah melahirkan siswa-siswa otaknya sekaliber Archimedes. Paham ya? Sekaliber Isaac Newton. Sekaliber Zuckerberg. Kalau seandainya seperti itu, maka orang akan berbondong-bondong datang ke PPIJ. Konsepnya adalah mental state. Yaitu mental state yang dimana guru, dosen, dia mampu mentransfer energi sehingga gelombang otak siswa 2 juta bit per second. Dengan membangun mental state positif. Mungkin kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmunya quantum teaching ya. Dan saya sendiri kan membuat ilmu ESQ. Saya sudah 11.000 angkatan. 11.000 angkatan. 1,7 juta alumni. Dan kalau ngajar itu 4 hari. Saya pernah mengajar Bapak Ibu 4 hari ngajar jam 7 pagi jam 7 pagi sampai jam 5 sore 4 hari berturut-turut. Tetapi siswanya nggak kabur. Diam di kelas dan tetap termotivasi dan bahkan ada perubahan. Siapa yang pernah angkat tangan? 2-3 hari dengan ESQ. Itu kalau seandainya tidak punya kompetensi, kabur nggak siswanya Pak Asep? Kabur Pak, bosen. Bosen. Tapi mengapa mereka tidak? Nah, ilmu ini Pak Haji Turman, saya kira harus dimiliki oleh semua dosen, semua guru, supaya bagaimana bisa mengangkat potensi terbaik dari para siswa. Ya. Oke, itu yang pertama. Masih ada waktu, kalau masih ada waktu saya kasih satu lagi slide, atau mungkin tanya jawab dulu. Saya kembalikan ke Pak Asep. Ya, mungkin Pak ada tanya jawab dulu. Ini ada dari, karena peserta kita ini Pak ada juga dari Malaysia ya, dari Langkawi, Pulau Langkawi, Malaysia. dan Kuala Lumpur juga dihadiri terus Malaysia dari. kita ada 150.000 alumni ESQ di sana. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk Sri Muhrid itu murid saya alumni ESQ juga. Iya. Pak Asep, pertanyaan sudah terkumpul di WhatsApp Webex. Silakan. Pak Asep aja Saya nanya, kumpulkan. Pak nanya, saya jawab ya. Iya, Pak Ari ini ada dari Pak Juhri ya, TK Nasional KPS Balikpapan dari Balikpapan. Saya adalah guru TK. Menurut saya fungsi pentingnya TK adalah ketika anak bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bermain bersama, dan berinteraksi di dalam kelas. Hal ini membuat saya kesulitan untuk membuat perencanaan kepada peserta didik selama pandemi. Yang ini saya tanyakan bagaimana meng-create pembelajaran yang dapat menstimulasi energi anak didik beserta orang tua untuk tetap semangat mengikuti kegiatan yang direncanakan oleh guru. Itu Pak Ari dari guru TK. Harus punya kompetensi ya, kompetensi baru ini. Ini
Saya namakan metodenya, katakanlah di ESQ itu ada namanya ESQ coaching. Jadi ilmu teknik coaching, di mana mengajarnya tidak bicara, ngajarnya hanya mendengar dan bertanya. Jadi cara ngajarnya bukan ceramah, tetapi justru dia bertanya. Misalnya ini saya coaching nih Pak Asep. Pak Asep, 2 tahun ke depan Pak Asep ingin jadi apa? Saya ingin lebih bermanfaat lagi, Pak. Oke, manfaat seperti apa yang Pak Asep inginkan dalam 2 tahun? Ingin berbagi dengan ilmu yang saya dapatkan. Wah, luar biasa. Berbagi seperti apa Pak Asep? Supaya clear. Berbagi, kalau misalkan ada harta, saya ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau ada ilmu, saya ingin berbagi ilmu kepada yang tadi saya sampaikan di yayasan itu, bahwa tidak semua anak yatim piatu ini mempunyai kesempatan untuk belajar. Luar biasa Pak. Ingin ceritakan kepada saya Pak Asep, apa rasanya 2 tahun ke depan kalau Pak Asep sudah lakukan itu? Bisa ceritakan kepada saya. Saya bangga Pak, karena kita kan nggak tahu umur kita itu sampai kapan, dan di saat saya dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun saya akan tenang kalau cita-cita saya itu terjadi. Kepada saya yang dirasakan dan ingin didengarkan saat itu. Tolong Pak Asep lihat saat itu Pak Asep sudah melihat itu. Kejadian tersebut sudah terjadi. Bisa ceritakan apa yang Pak Asep lihat dan rasakan? Mereka sudah berkumpul di satu tempat, anak-anak yatim piatu itu, anak-anak yang nggak mampu itu bisa bersekolah, bisa mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga mereka itu merasa bahwa di dunia ini itu tanpa kehadiran orang tua, tanpa ada maksudnya kekurangannya yang lainnya, mereka pun bisa bahagia. Pak Asep bisa ceritakan ada siapa di situ yang Pak Asep lihat dan Pak Asep rasakan, dengarkan? Suasana seperti apa bisa lihat? Suasana gembira di suatu ruangan dengan ada pengasuh-pengasuh, ada anak-anak mulai dari TK sampai SMA yang saling memberikan semangat. Yang Pak Asep rasakan sekarang? Merasa bahagia. Apa yang buat Pak Asep bahagia? Bahagia berada di tengah-tengah itu. Cita-cita saya tercapai, itu Pak. Apa yang Pak Asep lakukan di tengah-tengah itu? Di tengah-tengah itu memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan energi positif. Memberi energi positif. Pak Asep, kata-kata memberi itu sifat siapa? Selalu memberi. Sifatnya Allah. Tuhan. Nah, apa rasanya Pak Asep mewakili sifat Tuhan tadi? Sangat senang. Tolong ceritakan perasaan Pak Asep sekarang. Perasaannya, meskipun itu sifat memberi milik Allah, berarti saya kalau itu ada dalam diri saya akan sangat bahagia dan senang melihat bisa berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung itu. Pak Asep sudah bisa melihat masa depan Pak Asep 2 tahun ke depan? Bisa. Yakin bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Insya Allah. Berapa tahun itu bisa dilaksanakan dari per hari ini? Insya Allah itu jangka panjang 10 tahun saya. Tapi saat ini sudah mulai bergerak ya, dari bersama Pak Hudori itu dari kampung ke kampung ya, meskipun tidak ada tempat tapi kami mencoba merangkul mereka pengennya apa gitu apa. Jadi saya nggak ngasih materi ataupun apa, memberikan motivasi. Kemarin juga di Jakarta Barat ada 100 anak yatim dikumpulkan untuk diberikan motivasi bahwa kekurangan itu adalah dijadikan suatu kekuatan. Pak Asep bisa ceritakan 3 hal yang harus Pak Asep lakukan untuk mencapai impian tadi? Yang pertama, fokus saya ke tujuan tersebut. Yang kedua adalah action saya, meskipun hanya kecil gitu actionnya. Yang ketiga yang tidak boleh lepas adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hal tersebut dilakukan, kira-kira berapa lama akan terjadi itu?
semuanya dilakukan dengan sempurna? Mungkin tidak lama lagi, Pak. Tidak lama. Terakhir Pak Asep ya. Dari 1 sampai skala 10, Pak Asep lakukan skala berapa nyataannya sekarang? Sekarang masih di skala, masih di bawah 5, Pak. Di bawah 5. Apa yang menghalangi Pak Asep hingga tidak 9 atau 10? Mungkin keterbatasan waktu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, terbatasan ya akomodasi atau apa namanya, sering ada kesibukan mungkin. Tapi itu dilakukan di hari weekend mungkin bisa. Oke, baik. Sekarang Pak Asep bisa lihat waktu tersebut. Apa solusinya Pak Asep bisa lakukan untuk mengatur kesan waktu? Saya lebih memfokuskan lagi tujuan tersebut supaya bisa benar-benar menjadi prioritas. Kebiasaan baru apa yang akan Pak Asep lakukan untuk masalah waktu tadi? Memberikan waktu yang lebih, memberikan waktu dan apa namanya, fokus yang lebih gitu terhadap impian saya tadi. Bagus. Oke Pak Asep akan melakukan 3 hal tersebut dan juga waktu tadi sudah diatur. Sekarang balik lagi kepada apa yang tadi Pak Asep lihat. Waktu Pak Asep sudah bisa atur, 3 hal lakukan. Balik lagi Pak Asep, terjadi nggak impian tersebut menjadi kenyataan? Jadi Pak. Tolong ceritakan Pak Asep sudah berada di situ. Apa yang Pak Asep lihat hari itu? Dengar dan rasakan. Tolong ceritakan. Kami semua ingin mendengar. Kami mendengar senyum, teriakan anak-anak yang sangat bahagia. Dan saya merasakan kebahagiaan juga bisa berbagi dengan mereka. Serta saya melihat orang-orang yang berada di sana begitu termotivasi, begitu antusias, mempunyai impian, mempunyai harapan baru, harapan yang besar untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Oke Pak Asep, selamat ya. Tepuk tangan untuk Pak Asep. Pak Asep baru saja merancang masa depan. Oke Pak Asep, ini saya sedang demo di depan 500 orang, teknik mengajar tanpa ngajar. Sekarang Pak Asep bisa rasakan. Pak Asep pernah nggak ketemu orang yang mengajar seperti saya, seperti tadi? Apa yang Pak Asep rasakan barusan? Rasanya mau nangis nggak Pak Asep? Iya Pak. Coba perhatikan semuanya wajah Pak Asep. Bisa lihat, coba kacamata dibuka, ada air matanya. Mau nangis Pak Asep? Iya Pak. Ditahan. Energi apa yang Pak Asep rasakan hari ini? Energi bahwa apa namanya, hidup harus bermanfaat Pak. Dari 1 sampai skala 10, energi Pak Asep hari ini berapa? 9 Pak. 9. Oke, tepuk tangan untuk Pak Asep ya. Oke, saya baru saja mendemokan ilmu baru. Ini disebut dengan ilmu coaching 3.0. Coba kasih lihat gambarnya. Ya, saya tunjukkan ini gambarnya. Oke, bisa dilihat gambarnya. Jadi ketika Pak Asep tadi tersentuh, apa yang dirasakan, apa yang energi, Pak Asep masuk ke spiritualitas. Terasa nggak Pak Asep tadi masuk ke sini? Iya betul. Terasa Pak. Ketika Pak saya ingin memberi, maka Pak Asep keluar itu potensinya, why-nya ketemu. Kemudian Pak Asep katakan apa langkahnya? Pak Asep sebutkan 3 hal. Apa saja Pak Asep tadi 3? 1 adalah fokus. 2. Yang kedua action. Yang ketiga adalah doa. Terus Pak Asep juga sudah mewujudkan langkah-langkah secara intelektual. Apa saja? Kemudian ada penghalang di tengah-tengah antara spiritualitas itu, yaitu waktu, betul? Tapi saya kejar kreativitas, apa solusinya? Nah, ini FKI method yang saya temukan nih Pak Asep semuanya. Jadi saya sih berharap nanti ya, apakah kepala sekolahnya atau guru-gurunya belajar ilmu ini. Jadi lihat cara saya ngajar, relax apa enggak? Nur Aini. Relax. Tapi dampaknya kepada siswa gimana? Kepada Pak Asep. Padahal Pak Asep ini doktor loh. Dr. Asep Sutisna Sanjaya, MPD. Membuat Pak Asep mengeluarkan semua energinya, emosinya, sampai Pak Asep
berbicara di luar kesadarannya bahwa itu yang akan dia lakukan untuk 2 tahun ke depan. Terasa nggak bahwa Pak Asep mengeluarkan spiritual intelligence-nya, SQ-nya? Terasa kan? Terasa saat mengatakan memberi. Siapa yang punya sifat pemberi? Allah. Itu yang kami rasakan, sehingga teman-teman di chat juga merinding begitu, Pak Ari. Ikut terharu ya. Terima kasih. Kalau seandainya semua guru yang 500 dapat ilmu ini, kira-kira bagaimana siswa di PPIJ? Insya Allah siswa di seluruh Indonesia, karena ini dari 34 provinsi yang hadir di sini, beserta yang 3 luar negeri. Insya Allah semua siswa akan mendapatkan guru, selain guru keilmuan, juga guru spiritual. Itu mungkin yang nantinya endingnya adalah guru yang dirindukan di kelas. Insya Allah. Ini metode ini saya namakan ilmu coaching. Ya, dan ini yang bisa mengajar seperti ini, coaching, itu dapat sertifikasi. Ini tanggal boleh foto ya ini, 8 sampai 10 Juni, 2 tahap ya, dan 15 sampai 17 Juni. Silakan difoto. Oke. Itu untuk publik, dan dapat sertifikasi dari BNSP. Ya, jadi yang bisa mengajar seperti itu dapat sertifikatnya, Pak Asep. Ya, jadi untuk bisa seperti itu dapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. SP, Pak ya? Ya, BNSP. Jadi siapa yang bisa ngajar seperti itu dapat sertifikat dulu. Jadi nggak sembarangan bisa. Saya tadi berapa menit Bu Nur Aini saya mengintervensi Pak Asep? Berapa menit tadi? Nggak sampai 10 kan? Nggak sampai 10. Tapi jawabannya luar biasa, semua dikeluarkan. Energi emang yang apa yang Pak Asep pikirkan 2 tahun ke depan dan akhir dari hidupnya semua terkeluarkan tadi. Percaya nggak bahwa setelah ini Pak Asep akan berubah hidupnya? Setuju nggak Pak Asep? Insya Allah percaya. Saya cuma 10 menit. Saya ingin itu ya semua guru di Indonesia punya ilmu ini. Ini yang yang harus dimiliki. Saya sudah sempat bicara sama Pak Menteri, Pak Nadiem mau bicara kreatif. Kalau metode mengajarnya masih kuno, nggak bisa. Meskipun toolsnya lengkap, meskipun juga alat-alatnya lengkap, tapi kalau metodologi coaching seperti yang dipahami nggak bisa. Ini namanya bukan teknik spiritual, tapi ini disebut coaching. Coaching. Nanti guru itu bukan lagi teacher, tapi sudah menjadi coach. Jadi kalau manggil Pak Asep, kalau misalnya Ibu Nuraini, Pak Asep bisa seperti saya disebut Coach Asep. Tapi harus sertifikat BNSP negara. Yeah. Dan itu bisa nolong orang. Jadi ketika keadaan seperti ini, orang tua stres kan banyak tuh. Orang tuanya gelut, bahkan orang tua mau cerai. Kepala sekolah, dosen-dosennya, guru-gurunya bermasalah banyak kan. Nah, ini Pak ilmu ini. Wah, itu kalau pakai itu, insya Allah yang namanya PPIJ akan bangkit. Apalagi saat ini lagi pandemi ya Pak Ari. Banyak yang stres dengan tontonan-tontonan berita COVID-19 ini. Tadi aja misalnya Pak Asep tadi kan katakanlah pandemi. Saya tanya seperti itu, dampak seperti apa Pak Asep? Itu baru 15 menit. Kalau saya bikin sejam gimana itu? Terasa nggak dampaknya Pak Asep? Boleh Pak Asep sharing. Karena Pak Asep yang merasakan Pak Asep. Boleh rasakan bagaimana rasanya tadi kena coaching Pak Ari 15 menit. 10 menit, sorry. Yang saya rasakan tadi adalah yang pertama, saya merasa dibawa ke suatu tempat yang bisa mengeluarkan keinginan saya, unek-unek saya, ataupun yang akan saya capai gitu. Tapi dengan sendirinya gitu. Dengan tulus dari hati keluar sendiri tanpa ada paksaan. Padahal itu udah keluar dari dalam diri saya gitu. Pak Ari hanya mengarahkan dengan pertanyaan, saya bisa mengeluarkan dengan tulus dalam diri hati tanpa ada paksaan apapun. Pak Asep belum dapat sertifikat ini ya? Belum ikut yang coaching ya? Belum Pak, baru merencanakan, insya Allah. Ikut ya Pak Asep, nanti ada tanggal tadi kan udah di foto ya?
Iya, Pak. Ikut Pak Asep. Supaya Pak Asep bisa mempraktekkan itu, ngajarnya juga rileks. Saya tadi rileks sekali kan. Nah, gitu kan, kalau nggak riuh ngajar gini capek ya. Murid-murid kita anak milenial atau Gen Z ini semakin diajari semakin lari, betul ya? Dia nggak bisa diajar dengan cara kolonial. Kita ini kan masih mengajar dengan cara kolonial, padahal yang kita ajar nih anak milenial. Ya, gitu. Coba kasih lihat lagi, ini fotonya. Ini silakan kalau mau foto ya. Dan ini sertifikat negara ya. Ini belum disosialisasikan sih. Baru sampaikan saja ke Pak Menteri. Pak Menteri, wah ini dia solusinya. Pak Nadiem. Ini loh Pak Nadiem, kalau mau menghasilkan guru-guru yang bisa melahirkan murid-murid yang berkreatif, cerdas, dan bermakna. Sekarang Pak Asep saya tanya, terasa bermakna nggak hidup setelah saya tanya seperti itu? Insya Allah akan lebih baik dan akan lebih bermakna. Masa depan kelihatan nggak Pak Asep? Kelihatan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Asep. Enggak, mungkin sebelum saya tutup ada ini lagi pertanyaan karena ada 10 menit lagi selesai. Punten kalau ini Pak Asep ya, bukan mau mengajari ikan hiu berenang. Dengan segala rasa hormat saya minta maaf. Saya jadikan Pak Asep sebagai percobaan. Sama-sama Pak. Pak Asep. Maaf juga. Ini juga ada pertanyaan Pak dari Bone, Sulawesi Selatan, dari Paroki SDN 255 Sulawesi Selatan. Bagaimana kita jika berhadapan dengan teman atau rekan kerja yang gelombang rendah atau cenderung ketika bergaul akan menurunkan semangat atau gelombang? Mungkin ini banyak terjadi Pak Ari ya, di itu apa namanya, karena tidak semua dalam satu ruangan kerja itu punya semangat sama gitu. Kadang kita bergaul dengan orang-orang yang ada juga mungkin yang masih di bawah ya, sehingga kita tertular gitu, yang ngegosip, mohon maaf misalkan, atau hal buruk lainnya gitu, sehingga kita terpengaruh. Mohon penjelasannya Pak. Oke, catat ya. Jawabannya adalah 1, tulis ya. Lakukan match. Kemudian lakukan mirroring kaca, di mirror. Jadi contoh, coba ikuti saya semua, ikuti saya, ya, ikuti gerak saya. Ikutin. Nah, Anda sedang melakukan matching and mirroring. Ya. Nah, ilmu ini dipakai oleh Obama. Ingat nggak ketika Obama masuk ke Indonesia? Kata-kata yang muncul dari kalimat Obama apa? Silakan tulis. Apa Pak Asep, Ibu Neni, Bu Astri? Saya yang ingatnya makanannya Pak. Sate. Ya, terus apa lagi? Sate. Nasi goreng. Nasi goreng. Apa lagi? Ya, bajunya pakai apa, batik ya? Terus sate, ya, ini disebut dengan matching dan mirroring. Jadi begitu ketemu orang seperti itu, Anda yang matching mirroring. Jadi ketika dia lakukan itu, Anda follow. I follow you, ikuti saya. I follow you, ikuti. I follow you. 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 Follow me forever. You follow me forever. Ya, contoh misalnya dia bicara tentang kampungnya, dia bicara tentang hobinya, tangannya begini, Anda tangan ikut begini juga, dia begini, Anda ikut begini juga, suara tinggi, Anda juga ikut, dia lembut, Anda ikuti, sampai 3 kali, nanti begitu di keempat, Anda gerak, dia gerak sama Anda, selesai, dia ikut Anda, maka Anda sudah I follow you, I follow you, I follow you, you follow me forever. Tapi tolong jangan dipraktekkan sama atasan, kan atasanmu akan nunduk dengan ilmu ini. Nah ini Pak Ari, saya sharing sedikit. Boleh, silakan. Ini di kepemimpinan Pak Ari, itu saya alami juga saat saya menjadi kepala sekolah. Selama 6 bulan, rata-rata kepala sekolah di tempat yang baru, kalau di Sunda namanya ngigelan.
Ngigelan dulu apa yang diinginkan oleh guru. Nanti setelah 6 bulan, maka guru yang harus mengikuti apa yang ini oleh kepala sekolah. Itu rata-rata kami lakukan itu dan berhasil, Pak Ari. Iya, gigelan ya. Oh iya, ngigelan. Gigelan. Itu teknik untuk membuat mereka tunduk. Ya semua ikutin saya sekarang. Ikutin saya semua. Ya. Oke, sekarang ikuti saya. Saya akan mengajar kepada Anda. Udah ikut, Anda akan ikut saya sudah. Tapi yang paling bagus Anda ikutin dulu dia. Nah, itu baru dia ikut kita, baru ngajar. Ngigelan ya. Gitu. Contoh kalau Anda pergi ke Sunda, ya setelah Anda ucapkan saja Sampurasun. Pasti dia akan jawab. Kalau Anda pergi ke Ambon, sesuaikan dalam bahasa Ambon Manise. Kalau Anda ke Sumatera Barat, Anda ikuti. Nah, ini disebut dengan teorinya apa? Ulangi. 1, matching. Matching. 2, Mirroring. 3, pacing. Patching, tulisannya patching. Patching itu Anda beri, Anda umpanin. Baru leading, baru Anda tarik dia. Baru dia ikut kita. Nah, ilmu ini wajib dikuasai oleh guru. Kalau nggak punya guru ini nantinya Anda ngajar, murid lari sana sini. Anda bicara, yang lainnya nggak dengar Anda. Sekarang siapa yang selama 1 jam dengan Anda terasa terkunci oleh Pak Ari, terus gini aja, angkat tangan aja. Karena saya main energi. Ya. Saya mainkan pacing, mirroring, semuanya. Saya bicara bukan lagi dengan kata, saya bicara dengan mata saya bicara dengan bibir saya bicara dengan wajah saya bicara suara saya alurkan energi kepada Anda. Ilmu ini tuh harus dimiliki. Kapan mungkin nanti kita bikin training khusus kali ya Bu Nur ya. Karena waktu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah selesai? Silakan Pak Asep, saya kembalikan. Ini Pak Ari, saya kalau melaksanakan di sekolah, saya karena emosi seseorang itu kan pasti naik turun ya. Saya melaksanakan yang GKI itu, gerak kata dan fokus itu, saat ada emosi dari rumah atau di jalan sebelum ke sekolah itu suka ada yang mancing emosi gitu di jalan. Pas ke sekolah suka dengan lari-lari di tangga. Kebetulan sekolah saya 4 lantai, jadi lagi tangga dan saya teriakan bahwa emosi saya itu harus keluar, dan itu sangat efektif itu Pak Ari. Tapi kalau misalkan itu terus berulang, terus pancingan dari orangnya banyak, gitu, misalkan contohnya dari rumah juga ada, dari jalan juga ada, terus nyampe di sekolah juga ada, itu kan bertubi-tubi gitu Pak Ari. Untuk meminimalisirnya bagaimana Pak Ari? Ya, ada 2 jurus ya. Jurus pertama tadi kan mainkan segitiga gerak, kata, fokus. Ya. Gerak, kata, fokus. Yang ketiga, Anda harus tahu teori kedua, arrow. Arrow itu E sama dengan event, kejadian. R itu respons. O itu adalah outcome. Ya. Jadi gini ceritanya nih, event. Event ini ada seorang gini. Ada dua orang kembar, ya, 2 anak kembar, bapaknya pemabuk. Kemudian yang satu jadi dokter, yang satu jadi pemabuk. Eventnya sama, bapaknya pemabuk, tapi responnya beda. Yang satu merespon dengan keadaan positif, bahwa saya tidak ingin jadi pemabuk. Yang satu, bapak saya pemabuk, makanya saya ikuti bapak saya jadi pemabuk. Maka lihat O-nya. Nah, outcome ini harus kita kelola. Outcome kita maunya apa? Saya tanya ke Pak Asep. Pak Asep inginnya apa? Keadaan berulang-ulang. Kiri, kanan, depan, belakang. Saya tanya balikin, Pak Asep mau yang mana? Kembalikan kepada fokus, bukan kepada problem. Lalu Pak Asep berhak untuk merespon.
dengan cara keinginan Pak Asep. Ya, contoh kedua, keadaan yang sama. Ada seorang bapak, kemudian ketika pagi-pagi mau berangkat sekolah, tiba-tiba anaknya menyenggol kopi dan kopi tumpah masuk baju. Marah sekali dia tegur anaknya, kemudian istrinya juga ditegur juga sambil buka baju sambil marah, ganti baju dia pergi. Ternyata begitu pergi laptopnya ketinggalan. Anaknya pergi sekolah dengan cemberut, istrinya juga seperti itu. Oke. Eventnya kopi tumpah. Bapak yang kedua, kopinya tumpah. Dia bicara, responnya sambil bicara ke anak. Oke, nggak apa-apa, yang hati-hati, saya ganti baju, kamu belajar yang baik ya, yang hati-hati. Istri juga nggak apa-apa, nanti tolong cuci ya. Dan kemudian dia ambil laptopnya dan dia prestasi dengan baik. Perbedaan di mana letaknya? Coba lihat semuanya. Respon kita. Eventnya sama. Rumusnya apa, Pak? Pak Asep pengen apa? Outcome seperti apa? Selalu balik. Pengen apa outcome kita? Gitu. Oke, ya, saya kira itu jawabannya. Nah, ini dikombinasikan sudah dengan segitiga tadi. Ya, saya minta maaf nih, yang satu rumus lagi belum bisa saya keluarkan. Nanti lain kali mungkin pertemuan kedua. karena ini rumus yang tengahnya itu ya, coba segitiga itu ya, Mas. Iya. Jadi di rumus ERO ini Pak Ari, apapun kejadiannya, apapun baik negatif maupun positif, jika kita direspon dengan positif, maka hasilnya akan positif. Seperti itu ya Pak Ari. Betul. Kuasai respon. Jadi kalau naik mobil, setir kanan terus. Hanya masalahnya gini Pak Asep. Masalahnya 90% responnya bukan kesadaran, 90% responnya alam bawah sadar. Itu masalahnya Pak Asep. Apa yang dilihat, dirasa, didengar semasa masih kecil, itu membuat diri kita. Sehingga ketika merespon, bukan ini yang bergerak, tapi alam bawah sadar. Itu bahaya. Ya. Karena itu mengapa anak-anak suka merokok dan tidak bisa dilarang untuk berhenti merokok. Dan semakin banyak orang yang merokok. Mengapa? Karena iklan-iklan rokok masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga yang disebut dewasa kalau merokok. Ini permasalahan berat dunia pengajaran, yaitu masuk ke dalam dimensi alam bawah sadar. Kalau dosen atau guru yang hebat, sudah menanamnya bukan di alam sadar, tapi di alam bawah sadar. Nah, metode alam bawah sadar ini, penerapannya ini yang mesti dipelajari. Kapan-kapan nanti saya akan jelaskan. Metode menanamkan di dimensi alam bawah sadar. Itu yang, coba nih grafiknya. Ini teorinya Bandura Teknik ya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat grafik ini, 90-95% orang berpikir alam bawah sadar. Contohnya, selama dia 0-7 tahun, 150.000 kata yang didengar, kamu tidak bisa, kamu tidak boleh. Ya, hanya 5.000 saja yang mengatakan kamu bisa nak, baik, kamu boleh, kamu mampu. Hanya 5%. Nah, tiba-tiba Anda mengajar di dimensi 5%, 10%. Kebayang nggak jadi guru keseknya seperti apa? Susahnya seperti apa? Karena ngajarnya di 5%, tapi permasalahan siswa di 10, di alam bawah sadar, di gunung es di bawah ini. Nah, itu nanti itu di situ ada namanya ASQ NLP, ASQ Neuro Linguistic Program. Itu mungkin kapan saya akan ajarkan lagi khusus bagaimana masuk alam bawah sadar. Ya, terima kasih Pak Ari. Ini waktu sudah hampir habis ya Pak Ari. Mohon izin satu lagi pertanyaan boleh Pak Ari ya. Ini mewakili dari pemimpin di sekolah ya. Dari Pak Hadiatullah SPD SD dari SDN Hijrah 1 Sumbawa NTB. Bagaimana cara memimpin guru yang tidak semangat mengajar karena pengaruh ekonomi keluarga? Kepala sekolah sudah semangat dengan tim inovasi. Ya, Pak Ari, saya juga pernah merasakan itu ya. Waktu pertama mengajar tahun 2005 itu gaji saya 100.000 selama 5 tahun sampai 2010, Pak Ari. Nah, itu semangat itu kadang naik turun gitu. Saat kita mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasakan hal seperti itu. Saya digaji 100 sampai 150 selama 5 tahun 2010
sampai 2010. Dan itu manusiawi, kadang naik turun semangat untuk mengajarnya. Nah ini yang dari NTB tadi menanyakan bagaimana cara mengkondisikan guru seperti itu mungkin Pak Ari. Sekarang sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu nih, ya. Misalnya, kita kan sekarang zaman seperti ini kan di mana-mana kita selalu butuh WiFi, betul ya? Betul. Butuh WiFi. Kemudian Anda pergilah ke sebuah restoran kecil, tapi di situ tidak ada WiFi. Sementara Anda harus kontak keluarga, kontak teman, WiFi tidak ada. Kemudian di restoran tersebut, ya, anggaplah sudah bulan puasa sudah selesai, Anda sambil minum teh atau mungkin sambil makan, Anda otak-atik, aduh gini, nggak ada WiFi ini, nggak ada sinyal, gitu kan. Lalu tiba-tiba datanglah si pemilik restoran, dia berkata, oke para tamuku, hari ini saya ingin memberi hadiah pada semua tamu istimewa. Saya akan berikan WiFi gratis 1 jam. Apa teriakan Ibu Nur? Wih, terima kasih. Betul ya Bu Astri? Ya Pak Asep. Kemudian, wah ada semua sibuk. Setting. Sibuk gini kan. Oke. Setelah selesai. Oke Bapak Ibu, waktu sudah selesai, sudah 1 jam. Saya minta maaf, WiFi saya stop. Stop. Hilang WiFi-nya. Marah nggak dia Bu Nur? Kecewa lagi. Ya, katanya. Sedih. Saya mau tanya nih. Restoran itu memang tidak menyediakan WiFi. Sekarang dikasih WiFi. Seharusnya kecewa atau berterima kasih sih? Terima kasih. Ya berterima kasih. Sikapnya apa? Manusiawi kecewa. Ya kenapa hanya 1 jam? Salah fokus, salfok. Galvok ya. Kepada ekspektasi apa yang diinginkan. Harusnya fokus kepada apresiasi, mensyukuri. Bapak Ibu, siapapun, saya juga pernah jadi guru gaji 100.000 sama waktu saya jadi guru 100.000 sama. Jadi saya ini soal nasib sepenanggungan. Saya nggak merasa susah tuh ketika 100.000. Kos saya 25.000, transportnya nggak cukup, saya makan mie aja. Tapi saya mensyukuri di luar sana masih banyak yang nggak punya pekerjaan, yang nggak bisa jadi guru. Saya fokus kepada apresiasi bukan ekspektasi. Hidup itu yang membuat kita suffer 3 aja, yaitu less, kurang, loss, never. Selalu kurang. Kehilangan, never, tidak pernah. Bapak Ibu, yang saya sayangi, para guru yang saya cintai, mau jadi apa saja, sama aja, pasti akan less, loss, never, tergantung fokus. Contoh, masih ingat Whitney Houston? Apa enggak dia? Iya. Oh, apa tidak? Bunuh diri. Kemudian, Kate Spade, yang punya perusahaan tas sampai 700 toko tas. Gantung diri dengan kain scarf yang dia buat. Kemudian, Kurt Cobain, bunuh diri. Sully, bunuh diri. Ya. Kemudian kita masih, siapa tuh pelawak pemain? Robin Williams. Pernah nonton Robin Williams? Lucu kan? Siapa suka Robin Williams? Suka. Bunuh diri juga. Jadi seandainya Bapak Ibu juga nanti gajinya dinaikin juga, bonus ditambahin, pasti ada kurang-kurangin lagi. Kurang. Tapi istri saya sih gaji udah naik. Tapi suami saya sih gaji udah naik. Tapi kan penyakit saya sih, tapi, ya sudahlah. Kalau jadi guru kayak begini, gimana muridnya gitu? Hidup itu, saya ini guru. Saya pernah hidup dengan 100.000. Lalu nggak puas, saya pengen tambah 50.000 sehari, 15.000. Dan seterusnya. Pada akhirnya setelah sekarang saya hari ini, saya umur saya 55. Balik lagi saya jadi guru lagi. Ternyata bukan di situ kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu adalah kemampuan kita fokus kepada apresiasi. Kalau berpikir seperti itu, harusnya Nelson Mandela sengsara dong, 27 tahun dalam penjara. Tidak tuh, tetap bahagia. Kemampuan fokus kita, kuasai pikiran kita untuk senantiasa fokus kepada apresiasi, bukan ekspektasi.
Jadi rezeki itu akan datang dengan sendirinya, asalkan kita fokus dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, untuk menanamkan keikhlasannya itu bagaimana Pak di dalam hati itu supaya apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan Sekarang itu secara ikhlas. Gini ya. Apabila kita ingin mengajar, saya tanyalah, apa sih motivasi Anda mengajar? Tolong tulis. Semuanya tulis. Apa motivasi Anda jadi guru dan dosen? Tolong tulis. Ayo, jujur. Apa motivasi jadi guru? Berbagi ilmu. Terus yang apa lagi? Awalnya hobi, mengamalkan ilmu. Terus pengabdian, lanjut. Ilmu yang didapat. Hobi, terus membuka ladang amal, bagus. Memberikan ilmu, berbagi. Oke, ya. Sekarang tolong jujur ya. Saya ini begitu jadi dosen, begitu jadi guru, awalnya itu mengapa jadi dosen? Ya karena ingin dapat gaji. Ayo jujur. Ingin dapat uang bulanan, lalu punya istri, lalu nikah, lalu punya anak membiayai. Ayo jujur. Ini kadang-kadang mulut kita ini nggak sesuai dengan hati. Ayo, ngomongnya ingin berbagi, ngomongnya ingin menolong, inginnya mengabdi, padahal sebenarnya ingin dapat duit bulanan ya. Fokus kita, ini mari kita lihat gambar fokus kita ini di sini. Kesalahan saya. Ya, kita juga semua. Nah, kita sering mengajar awalnya ingin kepastian. Kalau ingin kepastian, pasti jadi guru kecewa. Percaya, sampai pensiunnya kecewa karena gajinya nggak cukup. Karena sampai kapanpun guru ya gajinya memang nggak cukup. Gitu. Kedua, manusia ingin tantangan. Karena itu ada nggak ingin selalu tantangan. Anak-anak kita kan suka main game, betul kan? Guru juga kadang-kadang suka naik gunung. Siapa suka naik gunung? Mendaki gunung, suka renang, sepedahan, main bola, badminton, main pingpong, main catur, main halma, main game kalau anak sekarang. Manusia suka tantangan. Nah, Anda fokus yang mana nih? Kemudian manusia kan suka eksistensi diri. Ingin jadi setelah S1, ingin jadi S2. Kemudian ingin jadi dokter, ingin jadi profesor. Apalagi gelarnya depan profesor, MPD, PhD. Itu kan eksistensi diri. Tiga, ingin relasi. Ingin keluarga, ingin punya teman, jadi guru. Di keluarga besar PPIJ. Nomor 5, ingin berkembang, ingin terus maju, ingin terus karirnya naik, sampai dengan jadi kepala sekolah dan seterusnya, atau jadi rektor dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru ingin kontribusi, ingin memberi ilmu. Itu udah paling tinggi itu. Kemudian terakhir 7, saya ingin mengabdi pada Tuhan. Nah, sekarang siapa yang sudah dapat di level 7 atau 6? Katakan saya. Kalau Anda sudah masuk di level 6 dan 7, berapapun gajinya, Anda nggak akan peduli. Sehingga mengapa? Karena dia tujuannya memang untuk pengabdian. Pengabdian guru itu sudah nomor 7, tapi kebanyakan guru adanya di level 1. Cilaka. Karena begitu jadi guru, pindah di level 7. Kalau sudah di level 7, ya, siapa sudah sampai level 7? Kalau Anda belum level 7, percaya saya, sampai pensiun Anda akan kecewa jadi guru, gajinya kecil. Karena itu Pak Asep, saya membuat metode training, tujuannya supaya mempercepat orang pada proses pematangan di level 7. Pak Asep udah ikut training belum ya, SQ? Sudah Pak. Sudah ini. Pak Asep langsung dapetin nomor 67, betul kan? Iya. Sehingga tadi ketika Pak Asep tanya kan, Pak Asep, kenapa Anda ingin jadi guru? Saya ingin memberi kontribusi, saya ingin membantu anak-anak yatim piatu, saya ingin memajukan mereka. Pak Asep ketika bicara seperti itu, di level berapa Pak Asep? Coba lihat. Itu level 1 ya, di level 6. Terus kemudian saya ingin memberi. Mengapa? Karena memberi sifat Tuhan. Level berapa itu Pak Asep? 7. Akhirnya Pak Asep berkembang deh. Sekarang Pak Asep sudah menjadi doktor. Asep Sukses Sanjaya MPD, berkembang. Akhirnya Pak Asep punya relasi, bisa kontak Pak Ari. Hanya Pak Asep yang bisa manggil saya ke sini. Terima kasih Bapak. Gratisan. Akhirnya Pak Asep jadi eksis deh, menjadi moderator, betul kan? Iya, betul.
Asep, ya, Pak Asep menerima tantangan. Ujung-ujungnya nanti nggak sengaja ya, mungkin Pak Asep dikasih pembayaran kali nanti habis moderator entah berapa atau nanti peserta panggil orang lagi, Pak Asep jadi moderator, diamplopin sama orang, betul kan? Tapi kan Pak Asep berangkat dari atas, tapi kebanyakan orang berangkat dari bawah. Pak Asep dan semua guru di sini yang menyaksikan saya, lihat baik-baik, Anda foto baik-baik ini. Ini saya bikin, ini kelihatan gampang, saya 20 tahun bikin ginian sampai hampir gila saya. Karena saya dulu berangkat dari nomor 1. Saya berhenti jadi guru, jadi dosen karena gajinya sedikit. Saya keluar cari tantangan, jadi pengusaha. Kemudian saya berangkat lagi ingin eksistensi diri supaya dapat gelar ini, gelar itu. Kemudian saya cari lagi relasi cinta. Begitu suatu saat 98 semua habis nih Pak Asep. Krismon. Bukan hanya harta habis, eksistensi diri habis Pak Asep. Minta maaf lah saya mau open. Ini sebelum saya bikin ESQ, sebelum tahun 2000. Jadi jeleknya saya nggak apa-apa saya keluarkan. Habis semua keluarga Pak Asep. Nggak berkah. Jangan kalau mau berkembang, rontok semuanya. Baru saya sadar, baru saya bikin buku ESQ ini. Baru saya sadar bahwa ada sebuah spiritual yang saya tidak paham. The Grand Why. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Dari situ tahun 2000 saya memulai kehidupan baru, Pak Asep. Saya mulai kontribusi, saya mengajar ESQ ke sana sini. Tidak sadar, saya berkembang sampai 1,7 juta alumni. Saya akhirnya disayang sama banyak orang. Tolong jujur, setelah saya ngajar sini, siapa yang mulai merasa ada sayang ke Pak Ari, angkat tangan. Katakan saya. Pasti sayang. Mengapa? Bukan karena sayang cinta semata, karena Pak Ari ngajar loh. Tulus ikhlas, nggak berpikir ngaji. Begitu Pak Asep nyuruh saya juga saya nggak minta, tuh mau ngasih bayar berapa saya nggak minta. Nggak minta dibayar, ya saya ngajar aja. Kemudian akhirnya saya punya relasi, Pak Asep dia saudara saya jadi eksis. Oh, ada Pak Ari yuk, nanti yuk kita denger Pak Ari. Akhirnya nggak perlu pakai mobil bagus, nggak perlu pakai rumah bagus, nggak perlu pakai jam tangan bagus, nggak perlu pakai perhiasan bagus, tas bagus, nggak eksistensi diri. Kemudian kepastian, ya alhamdulillah rezeki datang sendiri. Awalnya saya nggak percaya rumus ini, Pak Asep. Jangan saya bakal jadi susah. Saya terusnya seperti ini, yang bawah dapat. Tapi kalau kita berangkat dari bawah, pasti gurunya demo dulu. Oke, saya kira itu ya. Jadi temukan 3 hal, siapa saya, di mana saya, mau kemana saya, baru hidup bahagia. Ya. Sebentar, Pak Asep, mohon izin. Ya. Terima kasih Pak Ari. Saya bertahan tersenyum dari jam 9:30 karena lihat Pak Ari tersenyum terus, menarik 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan. Saya mencoba hampir 2 jam tersenyum seperti yang Pak Ari sampaikan di ESQ dahulu, bahwa semua guru harus punya bibir yang simetris, ke atas 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan. Luar biasa. Saya 2 jam, hampir 2 jam menarik bibir saya ke atas. Terima kasih Pak Ari. Pelajarannya. Terima kasih Bunda. Bu Nur, nah ini anak-anak suruh senyum aja, hitung 10 cm. Kalau saya anak-anak, coba ya semua ya, ikuti saya. Sampai 10 detik senyum ya, siap ya. Kalau 1, 2, 3 gini semua. Siap. Senyum 10 detik, semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ucapkan saya bahagia. Ucapkan saya bahagia. Ikuti. Saya tenang, saya bahagia, saya fokus, dan saya siap untuk belajar. Ya, terima kasih Pak Ari semuanya. Mohon izin Pak Ari, saya bukan iklan sedikit ya Pak Ari. Saya sudah semenjak 2016 itu kehidupan saya berubah setelah mengikuti ESQ Quantum Excellence dan New Chapter Pak Ari. Saya awalnya ya tadi yang seperti tadi keikhlasan yang kurang dan lain-lain. Kalau sekarang udah lumayan ada perubahan dan peluang-peluang itu muncul datang ke kehidupan saya, Pak Ari. Saya dijerumuskan ini oleh Bu Astri ini, padahal Bu Astri dulu belum ikut ESQ, tapi udah menjerumuskan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya udah dijerumuskan ke hal yang baik, ke ESQ training. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti ESQ training ya. Pada saat ini ada di ESQ di Jiwod ya. Kita bisa melakukan training seperti ini dengan Pak Ari Ginanjar yang langsung diajarkan oleh beliau, yang sangat energi positifnya mengalir kepada diri kita sendiri.
Pak Ari mohon maaf, terima kasih. Ini waktunya udah hampir 2 jam, 1,5 jam lebih. Terima kasih perkenanan berbagi ilmunya kepada kita semua guru-guru yang ini sangat bermanfaat ya, dari Sabang sampai Merauke ada semua ya Pak Ari ini, dari Malaysia ditambah dari Malaysia. Yang jelas di sini banyak aplaus buat Pak Ari, banyak apresiasi, tertular energi positifnya kepada kami semua. Sebelum ditutup mungkin Pak Ari ada yang closing statement yang akan disampaikan kepada kita semua. Saya persilakan. Saya sudah mencari pekerjaan dari berbagai cara saya cari. Akhirnya saya mendapat satu kebahagiaan. Kebahagiaan saya adalah ketika saya menjadi guru kembali. Guru itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang luhur. Tapi banyak orang yang tidak mensyukuri karena orientasi kepada materi. Nikmati bahwa kebahagiaan tersendiri adalah kebahagiaan spiritualitas, kebahagiaan emosionalitas. Ketika kita mampu menjadikan diri orang lain menjadi cahaya. Dan ingat bahwa ketika kita mengajar orang, mereka bukanlah ember yang mesti diisi, tapi api yang mesti dinyalakan. Dan Andalah pemantik api, yaitu jiwa-jiwa siswa yang Anda nyalakan dengan kata-kata Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih juga kepada Pak Ronald ya telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih kepada semuanya, kepada para peserta, kepada Pak Haji Turman, kepada Pak Hudori, kepada para guru di seluruh Indonesia dan Malaysia, serta kepada para panitia, kepada Pak Ari yang kami semua mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ari sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya makin melimpah ya untuk mengembangkan di Menara 165 ini. Pak Ari, sekali lagi kami atas nama panitia PPIJ, Pendidik Penggerak Indonesia Jaya dan Yayasan Sanjaya 45 mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf Pak Ari ya. Terima kasih semuanya. Marilah kita Bapak Ibu semua kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, tutur kata saya, kesalahan ada dalam diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.